Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi dalam acara Ayo Mengaji Generasi Cerdas Generasi Qurani. Nah, saudara rumah yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Dan ambil Al-Qurannya tentu. Buka di Quran Surah Ad-Dukhan. Ya, nomor surah ke-44. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-10. Tadi alhamdulillah kita sudah membaca. Sekarang kita lihat nih, kira-kira apa yang bisa kita jadikan sebuah muhasabah, kita jadikan sebuah pembelajaran dari apa yang kita baca sebagai bentuk kita mentafakuri, merenungi ya apa yang kita baca, sehingga apa yang kita baca itu memberikan dampak pada kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ya, Hamim itu Allahu a'lamu bi muradih. Jadi hanya Allah yang mengetahui akan maksudnya. Yang artinya Hamim, ya. Wal kitabil mubin. Jadi kata Allah di ayat kedua ini, Allah bersumpah dengan kitabnya, ya, demi kitab yang mubin. Mubin itu artinya yang jelas. Kitab apa di sini? Yakni Al-Quran. Ya. Wal kitabil mubin, demi kitab Al-Quran yang jelas. Kenapa dikatakan jelas? Allah sebutkan Al-Quran itu adalah kitab yang sangat jelas. La raiba fi. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Jelas. Jelas ya. Tidak ada keraguan di dalamnya dan hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang kita lanjutkan dulu. Seperti apa Allah menjelaskan Al-Quran itu? Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kata Allah, anzalnahu, kami turunkan Al-Quran itu, ya. Di sini maksudnya adalah Al-Quran, ya. Fi lailatin mubarakah, pada suatu malam yang diberkahi. Hadis pada suatu malam yang diberkahi, kata Allah Subhanahu wa taala. Inna kunna mundzirin, ya, sesungguhnya atau sungguh kamilah yang memberi peringatan. Nah, jadi Allah sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada suatu malam yang diberkahi. Jadi kalau kita korelasikan dengan Quran surah Al-Qadr, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Jadi dia sama seperti malam Lailatul Qadar, yang dimana di malam Lailatul Qadar itu beberapa riwayat mengatakan juga diturunkan Al-Qur'an, ya. Jadi di sini inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat keempat, fima yufraqu kullu amrin hakim. Jadi di ayat keempat ini kata Allah, pada malam itu fiha, ya, fiha, pada malam itu maksudnya pada malam yang diberkahi tadi, yufraqu kullu amrin hakim, ya, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Nah, urusan apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Dijelaskan oleh Allah di sini, amram min indina inna kunna mursilin, yaitu urusan di sisi kami. Ya, jadi urusan Allah, ya. Sungguh kamilah yang mengutus rasul-rasul. Rahmatan min rabbik innahu huwas samiul alim. Jadi rasul itu diutus sebagai rahmatan min rabbik, sebagai rahmat dari Tuhanmu. Innahu huwas samiul alim, sungguh dia yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi Allah menunjukkan tentang kebesarannya. Lalu di ayat ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Ya. Tuhan, di mana Allah itu menjelaskan dirinya. Jadi di mana Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya ia Tuhan yang memelihara samawati wal ardi, langit dan bumi, ya. Wa ma bainahuma, dan di antara keduanya. Di antara kedua langit dan bumi. In kuntum muqinin,
jika kamu orang-orang yang meyakini. Nah, jadi di sini di ayat 9-10 sebenarnya yang menjadi sebuah titik sentral dari ketika Allah bersumpah, lalu Allah menunjukkan tentang siapa dirinya, siapa dia sebagai Tuhan, kekuasaannya seperti apa. Lalu Allah mengatakan la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, ya. Dan tidak ada Tuhan selain dianya Allah. La ilaha illa hu yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, yuhyi wa yumit, lalu mematikan, ya. Rabbukum wa rabbu abaukum awwalin. Jadi Allah mengatakan dirinya, dialah Tuhanmu. Ya, Rabbukum wa rabbu abaukum awwalun. Dialah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dahulu. Nah, lalu di ayat 9 di sini sebenarnya, ya, balhum fi syakkiyil abun. Jadi ketika Allah sudah menjelaskan di dalam firman-Nya, ya, tetapi balhum fi syakkiyil abun, tetapi mereka dalam keraguan dan mereka bermain-main. Ketika Rasulullah Muhammad menjelaskan siapa Allah dengan kekuasaannya, tetapi orang-orang yang tidak yakin mereka ragu dan mereka bermain-main, maka Allah ancam di ayat ke-10, fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanim mubin, maka tunggulah, kata Allah, ya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tanpa jelas. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang fi syakkiyil abun, orang-orang yang ragu dan mereka bermain-main. Nah, mudah-mudahan, ya, kita tidak dikategorikan kepada balhum fi syakkiyil abun, orang yang meragukan, orang yang bermain-main dengan Tuhan, ya, tetapi orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang meyakini akan adanya Allah, yang meyakini akan adanya hari pembalasan, sehingga imannya benar-benar utuh dan berhak untuk mendapatkan derajat manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi keraguan-keraguan tersebut. Ya, itu kurang lebih yang bisa kita tafakkuri, tadabburi dari apa yang kita baca. Mudah-mudahan bisa menambah kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang teman-teman kita baca, ya. Kita baca 3 ayat terlebih dahulu, ya. Dari, silakan Damai. Ayat 1, 2 dan 3. Silakan. Coba kita cek dulu mikrofonnya. Coba pakai yang Nabila. Hidup, ya? Coba diganti. Nah, silakan diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatil mubarakatin. Inna kunna muhzirin. Oke, nanti kita koreksi, ya. Ada beberapa hukum tajwid di sana yang belum kita jelaskan. Silakan Friska. Diulang kembali, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Oke. Silakan Nadia. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin.
fiha yufraqu kullu amrin hakim. Oke. Silakan Nabila. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailati mubarakati inna kunna muzirin. Oke, baik. Nah, nanti kita perhatikan ya tanda pendeknya, jangan sampai ada yang terlewatkan, dan perhatikan hurufnya, jangan sampai ada yang ditambahi dan dikurangi. Nah, kita jelaskan nih saya di rumah ya, kira-kira apa yang menjadi kesalahan yang harus diperbaiki, tetapi setelah jeda para orang. Berikut ini tetap di Ayo Mengaji, generasi cerdas, generasi Quran.